Salam semuanya. Kali ini saya membahas ulang tentang pernyataan Kiai Buya Sakur yang mengajak umat Islam agar tidak menceritakan isi surga Islam dengan apa adanya. Karena ini justru menarik rasa penasaran saya untuk semakin mencari tahu apa sebabnya kebenaran yang mereka yakini, tapi justru terkesan malu untuk diungkapkan. Ditambah lagi, surga adalah tujuan manusia setelah kehidupannya dalam dunia yang penuh duka cita dan kesengsaraan. Harusnya surga bisa dinikmati oleh siapapun, termasuk laki-laki, anak-anak, dan wanita. Saya awali dengan cerita. Ada seorang perempuan mu'allafah baru masuk Islam. Suaminya rajin membawa istri mu'allafah ini ke pengajian-pengajian setiap hari. Nah, di antara pengajian-pengajian itu ada seorang mubalignya yang bercerita bahwa orang-orang saleh, orang-orang baik nanti akan masuk surga. Dan di dalam surga Allah sudah siapkan 40 bidadari. 40 bidadari. Satu bidadari membawa dayangnya 70. Satu dayang punya pembantu 40 lagi. Jadi bayangkan 40 dikalikan 70 dikalikan 4 lagi. Ini perempuan mu'allaf itu melotot matanya, ya Allah, mudah-mudahan suamiku jangan masuk surga. Mana tahan ya dengan 40 bidadari. Satu aja saya udah kelenger. Itu. Jadi artinya bahwa surga tolong jangan diceritakan apa adanya seperti di dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran diturunkannya di negeri Arab. Artinya sesuai dengan imajinasi orang Arab. Jadi itu sangat kondisional sekali. Jadi kalau cerita sorga, orang Indonesia bilang di sana banyak tarling, dah gitu aja. Ya pokoknya segala kenikmatan ada di sana. Jangan diceritakan bahwa di sorga nanti di bawahnya banyak sungai-sungai mengalir. Yang biasa kita dengar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Begitu orang Indramayu mendengar surga banyak sungai, meriang gini. Ya banjir mani sama kan. Itulah semacam itu. Kemudian juga ada cerita lagi. Seorang mubaligh di sana menceritakan bahwa orang-orang yang masuk surga itu wajahnya menjadi putih. Wa tabyaddu wujuhuhum, dan orang yang masuk neraka wajahnya menjadi hitam. Wa taswaddu wujuhuhum, di situ ada orang Afrika tersinggung bukan main, dasar rasialis kemudian. Jadi itulah persoalannya. Jadi kita sendiri tidak jelas surga yang seperti apa. Itulah makanya saya dalam ceramah-ceramah jarang bercerita tentang surga. Pertama karena saya sendiri belum pernah masuk surga, dan juga belum tentu saya masuk surga. Ada hal yang menjadi pertanyaan saya adalah satu, bagaimana mungkin surga yang menjadi singgasananya Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Raja Damai, Elohim Kudus, kok isinya dipenuhi kesenangan-kesenangan nafsu birahi kedagingan manusia seperti layaknya hidup di dunia? Dua, apa yang dilakukan Allahnya ketika para laki-lakinya sedang sibuk menikmati para bidadari-bidadarinya? Tiga, lalu bagaimana nasib istrinya, Pak Ustadz dan Pak Kiainya ketika mereka berhasil masuk surga? Lalu istrinya Pak Ustadz dan Pak Kiainya di dunia yang 4 dikemanain? Jangan bilang kalau istrinya Pak Ustadz dan Pak Kiai itu nanti setelah masuk surga berubah jadi bidadari ya, karena data Qur'annya tidak demikian. Mari kita lihat datanya ya.
Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 35. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 36-nya. Sedangkan kita tahu di surganya nanti per laki-lakinya sudah mendapatkan 72 bidadari. Kalau para bidadari itu sudah diciptakan secara langsung kemudian secara otomatis perawan semua, ngapain istrinya di dunia yang jelas udah nggak perawan lagi? Lagi pula kan sudah jelas kalimat Qur'annya mengatakan bahwa bidadari yang diimpikan para suami-suami itu kan bidadari dari surga. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 74. Nah, dalam keterangan Al-Quran mengenai surga bidadarinya, ternyata mereka tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Pantas nggak boleh dibahas. Iya kan? Kenyataannya Pak Ustadz dan Pak Kiai kan sudah menyentuh istri-istrinya ya kan? Jadi bukan kriteria bidadari yang dimaksudkan. Maka pertanyaannya, para istri-istri kalian ditaruh di mana gitu loh Pak Ustadz? Kenapa perempuan banyak di neraka? Itu penyampaian Nabi SAW. Sebagaimana juga perempuan banyak di surga, kan gitu. Jadi di surga itu lebih banyak wanita kan daripada laki-laki. Adanya hurun in, adanya bidadari, adanya penghuni wanita, penghuni surga. Mereka juga banyak di neraka. Itu penyampaian Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan banyak saya diperlihatkan penghuni neraka mayoritasnya kalian kaum wanita. Kata para sahabat, kenapa kami ya Rasulullah? Karena kata Nabi SAW kalian memungkiri kebaikan suami. Ya, kalian membagi kebaikan suami sampai seseorang di antara kalian kalau suaminya berbuat satu kesalahan dia mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan selamanya darimu, gitu kan? Berarti di sini yang menjadi banyak wanita yang banyak masuk neraka adalah wanita yang sudah menikah dan memungkiri kebaikan suami. Berarti kan ada batasannya, kan itu. Itu sebagian ulama mengatakan juga seperti itu. Ya. Intinya teman-teman sekalian berusaha jauh dari neraka. Itu intinya, gitu kan? Aduh, makin kasihan ya nasib wanita dalam Islam. Sudah di dunia harus siap dibagi-bagi cintanya pada 3 wanita lainnya. Kemudian ketika menentang suaminya langsung dikasih ayat menjadi penghuni neraka. Wanita di dalam neraka. Para wanita-wanita sahabat bertanya, ya Rasulullah, afalam yu'minna billah? Apakah mereka tidak beriman kepada Allah, ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Bal yu'minna billah. Mereka justru beriman kepada Allah. Lalu kenapa bisa masuk neraka? Apakah mereka minim amal solehnya ya Rasulullah? Jawab Rasul, tidak. Amal soleh mereka juga banyak. Jadi Nabi adalah fa innahunna yakfurnal ashir. Kebanyakan wanita-wanita yang masuk neraka ini wanita-wanita yang kafir kepada suaminya. Kaifa yakfurnal ashir? Bagaimana cara mereka kafir kepada suaminya? Nabi berkata, kalau suami kalian baik dalam rumah tangga dengan kalian, baik dia, tapi ternyata suatu ketika sang istri melihat suaminya melakukan sesuatu yang dia tidak terima, sesuatu yang dia tidak rela, sesuatu yang dia tidak ridho, langsung dia membenci suaminya, langsung dia lupakan kebaikan suaminya, langsung dia minta cerai dari suaminya. Inilah wanita yang yakfurna ashir, mereka kafir kepada suaminya, dan wanita macam ini di neraka tempatnya. Ini penyebab terbesar ondeh. Kok rasanya sangat ganjal ya kalau wanita ini begitu taat pada Allahnya, kemudian amal solehnya pun sangat banyak, tiba-tiba diberi fatwa neraka hanya gara-gara marah dan benci sama suaminya. Mungkin lebih cocoknya kesal kali ya, bukan benci. By the way, bila sebaliknya suami mendapati si istrinya ini ketahuan boroknya, kemudian si suami marah, bahkan kemarahannya ini membuat suami sudah tidak bisa memaafkan si istri lagi, dan baru menyadari ternyata istrinya ini akhlaknya buruk sekali. Misalkan si istri ketahuan memakai celana rejing, terus langsung dia diceraikan sama suaminya, karena bagi Ustadz itu fatal. Contohnya si penghafiz Quran yang namanya Taki ya. Dia adalah seorang penghafiz Quran yang kita kenal sebagai orang yang dibanggakan umat muslim, kemudian menceraikan istrinya hanya gara-gara mengetahui istrinya memakai celana rejing. Dan yang lebih anehnya adalah gak ada firman yang mengecam perbuatan si laki-laki, walaupun si laki-lakinya itu jelas salah, tapi si perempuan melulu yang diancam neraka. Nah, pertanyaannya, kira-kira masihkah seorang laki-laki yang seperti ini masih bisa mendapatkan bidadari, sedangkan di dunia sudah banyak bidadarinya? Perempuan di dunia sudah berkorban buat jadi mainan suaminya, masih juga difatwakan sebagai penghuni neraka. Kalau kata pepatah sih, habis manis sepah dibuang.
Di dunia disayang, di akhirat dibuang. Apakah mereka tidak beriman kepada Allah, ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Bal yu'minna billah. Mereka justru beriman kepada Allah. Lalu kenapa bisa masuk neraka? Apakah mereka minim amal solehnya, ya Rasulullah? Jawab Rasul, tidak. Amal soleh mereka juga banyak. Jadi Nabi adalah fa innahunna yakfurnal ashir. Kebanyakan wanita-wanita yang masuk neraka ini wanita-wanita yang kafir kepada suaminya. Oh, ternyata derajat suami melebihi derajat Allahnya gitu ya? Atau Allahnya si istri adalah suami? Aduh, mana ini kesetaraannya ya? Enaknya jadi laki-laki Islam, apesnya perempuan Islam. Kaifa yakfurnal ashir? Bagaimana cara mereka kafir kepada suaminya? Nabi berkata, kalau suami kalian baik dalam rumah tangga dengan kalian, baik dia, tapi ternyata suatu ketika sang istri melihat suaminya melakukan sesuatu yang dia tidak terima, sesuatu yang dia tidak rela, sesuatu yang dia tidak ridho, langsung dia membenci suaminya, langsung dia lupakan kebaikan suaminya, langsung dia minta cerai dari suaminya. Inilah wanita yang yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suaminya, dan wanita macam ini di neraka tempatnya. Ini penyebab terbesar onde. Jelas ya, jadi walaupun si istri taat pada Allahnya dan amalannya sangat banyak, tiba-tiba difatwa masuk neraka ketika kamu dapati kesalahan suamimu yang tidak bisa ditoleransi lagi. Ini namanya egois, Pak. Maunya menang sendiri, si istri yang terintimidasi. Suami salah fatal pun harus dimaklumi. Giliran si istri yang salah, terserah laki-laki. Intinya, apapun kesalahan suami, tidak ada fatwa penghuni neraka adalah mayoritas suami yang suka menzolimi istri. Oh, nggak ada itu, nggak ada ceritanya itu. Makanya gini hari gitu loh, kehidupan dan kebudayaan Arab kok dibawa ke negeri sekuler. Harusnya mikirlah kita sebagai perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke solusi surganya wanita dalam Islam. 1. Hai para wanita, bergembira dan berbahagialah kamu ketika kamu mendapati suamimu buruk kelakuannya. Jadi terima dan tetap ceria di hadapan suamimu, walaupun sedih di depan Tuhanmu. Karena Ustadz tadi mengatakan kalau kafir kepada Allah masih ditoleransi, tapi kalau kafir terhadap suamimu bakalan neraka alamatnya. 2. Tahanlah rasa amarahmu, tetap tunjukkan wajah ceria di depannya, alias pura-pura bahagia, biar kamu difatwakan sama suamimu sebagai penghuni surga. Atau solusi terakhirnya, murtad ikut Yesus.